Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kembali lagi ke acara mingguan yaitu Special Question and Answer. Dan sekarang udah part yang ke-15 yang gue gak nyangka. Jadi seperti biasa aja gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah diajukan melalui Saweria. Kalau kalian mau juga pertanyaan-pertanyaan dibikin video seperti ini, langsung aja klik link di Saweria di description bawah. Dan gue akan bikin video question and answer lagi minggu depan. Yuk langsung untuk mulai pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari mana ya? Bang, minta saran setup entry level IM DAP DLL budget bebas, saya tipe baset. Ini agak susah dibilang minta setup entry level tapi budget bebas. Jadi mau setup Sultan atau setup entry price point. Oke, kalau misal tapi gue anggap ini entry price point ya karena mungkin baru pemula gue rasa. Jadi kalau misalnya lu mau IM dengan harga murah lah, entry level dengan sensasi base set, ya KZ Castor yang black atau base edition, sama aja black edition atau base edition. Lalu kemudian kalau budgetnya udah sampai mungkin 1 jutaan, satu setengah lah ya, bisa cobain 7Hz Legato. Sementara untuk DAP entry level yang paling gue rekomendasi adalah F Audio T3. Selanjutnya dari Pera 1. Oh, ini maksudnya perawannya. Oke, rekomendasi IM under 1 juta buat lagu gue nggak bisa baca. A Mysterious Phone Call by R906 sama lagu Magical Musical Master by Sakujo. Under 1 juta ya. Oke, gue coba dulu lagunya ya. Oke, gue udah coba dua lagunya. Ini buat gue tipe lagu yang butuh energy bass pastinya. Ini karena tipe banyak electronic music bass gitu, deg-deg-degnya. Gue butuh suara yang V-shape overall, ditambah dengan banyak efek synthesizer juga untuk untuk bagian treble-nya. Vokal di sini bukan hal yang penting-penting amat, jadi gue rasa gue bakal pilih EPZ Q5 karena itu punya bass yang dalam, juga treble yang lumayan asik, cukup maju dengan overall suara yang fun dan tetap dapetin detailnya. Jadi gue pilihan utama gue adalah EPZ Q5. Lalu dari Winardi Wiryadi, playlist ini apakah SIM God EMC XL udah cukup atau lebih worth nambah 1 juta dikit, promo 12-12 untuk Setian Wu, Heyday, link dikirim yang IG, PP akun yang rakun. Akan gue cek dulu ya. Ini buat gue playlistnya masih tipe yang satu butuh bass, tapi juga tetap butuh vokal karena banyak yang vokalan di sini. Nah, buat gue kalau lu punya budget dari M6L kan 1,6 juta ya, sebutlah nambah 1 juta lagi di 2,5 jutaan, lu bisa consider mungkin semacam Truth Ear Nova ya, sekarang di budget 2,5 jutaan. Itu juga buat gue lebih cocok mungkin untuk lagu-lagu seperti ini. Tapi jujur aja, kalau buat gue pribadi, upgrade-nya nggak banyak-banyak amat. Jadi M6L kalau secara worth duitnya mungkin lebih worth, cuman gue nggak bisa bohong, tetap lebih cocok Truth Ear Nova rasanya untuk playlist-playlist yang lu udah tunjukin ke gue nih. Kemudian dari Zaki, Bang, kira-kira ayam 3 tahun lalu seperti Moondrop SSR, SSP, T2, T3 DLL, kalau beli secondnya sekitar 300k, apakah worth it? Oke, kalau lu ngerasa, nih masalahnya ayam semacam SSR sama T3 itu punya level technical yang lumayan, tapi yang gue pribadi kurang suka adalah tuningnya itu lumayan outdated ya, kurang balance. Kalau sekarang kan banyak yang targetnya a bit harmonish atau IF neutral with bass boost, itu overall buat gue emang tuningnya lebih rapih dan lebih gampang diterima sama kuping umumnya sekarang. Jadi kalau gue ngomong secara teknikal mungkin secara 300.000 masih worth it, tapi kalau secara tuning, tonal balance, gue bakal prefer tetap aja semacam kayak yang 300.000 seperti Chu 2 ataupun KZ-Defy untuk zaman sekarang. Gue pribadi pilih yang zaman sekarang aja yang lagi bagus-bagusnya dibandingkan yang zaman 3 tahun lalu dengan harga sama. Lalu kemudian dari Xander Loki, bacanya bener nggak Xander Loki? Halo bro, setup Blessing 3 plus Tajim Space worth nggak ya kalau beli Moondrop PCC untuk pakai output 4,4-nya? Playlist all around, thank you. Oke, kalau gue bakal jawab yes, worth it. Karena Moondrop PCC itu kan satu, secara, kita nggak usah ngomong suara dulu ya, secara fitting, secara bahan material, itu lembut banget dan ringan. Jadi kebanyakan yang pakai itu, waktu banyak orang yang nyoba punya gue kan Moondrop PCC dicolokin S12, itu kebanyakan ngomong ini kabelnya enak banget. Karena emang kabelnya secara build and feel itu emang lembut dan ringan, jadi fittingnya buat gue lebih enak.
Ditambah lagi sekarang lo bisa nyobain anyway, kalau lo nggak cocok balance, itu kan kabelnya modular, jadi bisa cobain tetap mau single ended atau mode 2,5. Jadi kata gue definitely worth it. Dari D. Fredian, masih galau pilih pairing DAC plus S12 Pro, iFi DAC 3, Hibi FC6, Kain RU6 atau RU7. Mau FC6 tapi agak ragu karena dia cuma 3,5 SE pencerahan bang. Nih, gue akan ngomong gue nyobain iFi DAC 3 itu sebentar. Nyobain Hibi FC6 itu belum. Kain RU7, RU6 sudah. Jadi gue nggak tahu FC6 suaranya kayak gimana, tapi yang gue bisa ngomong kalau misalnya lu pakai S12 Pro, kalau gue pribadi secara level suara itu masih paling bagus RU7, tapi kalau mungkin vokalan lebih cocok sama Kayin RU6. Nah, iFi DAC 3 ini kalau buat gue sih levelnya masih di bawahnya RU7, RU6 sih. Jadi kalau lu tanya gue pribadi, gue pilih RU7. Cuman kalau mungkin lu pengen suara yang paling tebel dari semuanya, dari RU7 sama RU6 maksudnya, ya RU6. Kalau Hibi FC6 ya sorry to say, gue belum coba, jadi I have no comment untuk sekarang. Lalu dari Papi, sorry bang, kurang lengkap yang dimaksud Riot itu lagu dari artis League of Legends. Oh bener kan, Riot Games League of Legends maksudnya tuh ini ya berarti KDA. Oke, tadi gue lupa, tapi si Papi ini waktu dulu nanya budget berapa ya. Oh, saran ayam 4 juta ke bawah yang cocok untuk lagu Riot Games League of Legends tuh KDA kan ya. Ini kalau bisa sih, yang gue bilang, tolong kasih artis sama judulnya sekaligus daripada gue nebak-nebak gini ya. Jadi gue sekarang nebak lagi lagunya KDA gitu. Kalau KDA itu kan satu, dia jelas punya vokal cewek yang a bit K-pop-ish ya, atau American-ish. Plus musiknya masih tipe musik-musik EDM gitu. Jadi kalau bisa dibilang di sekitar 4 juta ke bawah, pilihan gue ada beberapa sih sebenarnya. Gue masih tetap suka si SIM GT-A 1000 ya, tapi SIM GT-A 1000 mungkin bassnya agak kurang untuk beberapa orang, jadi bisa dipertimbangkan lagi mungkin sekitar 4 jutaan yang bassnya mantep dan juga punya imaging bagus. Vanguard T2 itu bisa dipertimbangkan untuk lagu dari KDA. Ini sekali lagi gue nganggap ini lagu-lagu KDA. Lalu dari Hiu Naik Gunung, kemarin gue ingat banget ada kucing terbang, ikan manjat pohon, lalu ada cicak mati ya kalau nggak salah. Ini sekarang Hiu Naik Gunung. Bang, sekarang gue pakai A-Full P5 plus KA13. Pengen set grid planar. Dioko S12 Pro, Klanar, Heyday, pilih yang mana? Atau ada saran sesuai minimal 2 itu. Sekarang pakai A-Full P5 plus KA13. Oke, kita ngomong aja. A-Full P5 kan suaranya neutral with bass boost. Kita ngomong side grade. Kita ngomong sesuatu yang berbeda dari si A-Full P5. Nah, jujur aja, ini masalahnya beda-beda semua nih. Mungkin paling mendekati A-Full P5 itu dengan Klanar. Jadi, kalau menurut gue, Klanar bisa disingkirin. Mungkin S12 Pro kalau lu ya pengen yang lebih energik, lebih V-shape, mungkin lebih tajam dikit. Tapi gue pribadi sih masih tahan ya. Jadi tergantung emang seberapa kuat kalian mendengar treble-nya. Cuman kalau mau yang berbeda, Heyday juga kayaknya masih agak smooth, neutral with bass boost gitu ya. Jadi kalau gue ngerasa mungkin S12 Pro itu yang paling berbeda sendiri. At least yang gue pernah coba, atau S12 biasa. Dia lebih V-shape, lebih energik, lebih tajam, tapi lebih mungkin kalau lu mau denger yang instrumental yang lebih gigit lah, itu dua lebih cocok. Kalau misalnya pengen lembut ala planar ya tetap Heyday sih. Jadi tergantung lu mau carinya apa dulu di sini. Lalu hiu di puncak gunung. Tadi hiu naik gunung, sekarang di puncaknya. Habis ini berarti hiu turun gunung, lalu hiu pulang ke rumah kali ya. Bang, tolong jelasin perbedaan antara HBB Can, Zero Blue, dan Zero Red. Lo paling suka yang mana dan kenapa? Merry Christmas and Happy New Year ya bang. Oke, Merry Christmas and Happy New Year dulu untuk Bro Hugh yang sekarang nggak tahu udah pulang apa belum. Gampang ya, kalau misalnya kita ngomong Zero Red, Zero Blue, sama HBB Can, itu kita ngomong paling netral adalah Zero Red. Kalau mau yang lebih V-shape itu Zero Blue. Dia lebih V-shape, jadi kita ngomong lebih banyak bassnya, tapi kontras upper mid to treble lebih banyak. Jadi vokal atasnya itu lebih nyemprot lagi, tapi vokal bawahnya, vokal tebelnya itu tidak sebalance di red paling balance overall, tapi paling boring. Nah, Zero Blue ini yang lebih fun, lebih exciting,
tapi lebih kurang balance, dia lebih V. Jadi tapi tergantung preferensi lu seperti apa. Nggak ada yang bisa ngomong zero red atau zero blue satu lebih baik jelas daripada lain, enggak, karena tergantung selera aja. HBB Can itu adalah versi zero blue tapi lebih ekstrim lagi, lebih V shape lagi, bassnya digedein lagi, upper itu treble kontrasnya dibikin lebih kontras lagi, tapi overall jadi bikin tengahnya alias area mid range-nya bisa dibilang paling tipis sekali, cuman paling exciting dari tiga-tiga. Jadi identifikasi dulu selera lu apa. Kalaupun lu beli zero red dan zero blue ataupun zero red dan HBB Can, itu nggak apa-apa, dan kata lain masih bisa melengkapi karena genre lagunya bisa berbeda nih. Tapi kalau lu beli zero blue sama HBB Can sebisa mungkin jangan, karena itu arahnya agak mirip, cuman satu lebih V-shape lagi dikit gitu. Lalu dari pecinta 2D yang pandai, pecinta 2D yang tidak pandai seperti apa ya? Bang, cobain lagu Cabaneri of the Iron Fortress by Agus. Gue tahu lagunya karena gue juga suka dan sempat ada playlist gue ya. Pakai Sony M9. Sorry itu saya Sony M9 gue lepas. Gue udah beli 64 audio U4S. Gimana pendapat tuh lagunya megah, sarin ayam 6 juta yang cocok sama lagu itu. Anyway, gue akan dengerin lagi, lalu mungkin gue coba pikirin lagi apa kira-kira yang cocok ya. Oke, kalau gue pribadi emang suka lagu ini karena dia sensasinya megah tapi vokalnya dapet dan juga teriaknya. Ini siapa penyanyi di sini? Shelly ya, bukan Koida kan. Shelly di Egoist ini masih dapat kayak kayak energinya, lalu kayak emosinya itu berasa banget. Gue ngerasa di U4S ini megah banget dan asik. Cuman kalau kita ngomong balik lagi ke budget 6 jutaan, yang gue butuhkan satu tentunya secara vokal dia tetap butuh energi, dia tetap butuh sensasi lepas, tapi gue butuh imaging dan bass yang tetap megah. Kalau pilihan pribadi gue itu ini EPZ 530, ini Bro Fernanda Gusan juga lagi suka-sukanya. Gue juga suka ini, harganya kalau nggak salah 6.999 ya, jadi sebenarnya nambah lagi dikit di 7 juta. Cuman buat gue di harga under 10 juta ini imagingnya paling bisa dapetin megah, tapi harus dapetin fit yang tepat dulu. Kalau fitnya nggak dapet tepat mungkin bassnya nggak kecil, padahal bassnya nampolnya mantep. Jadi yes, pilihan gue adalah EPZ 530, tapi kalau misalnya mau pilihan yang lebih bisa dibilang mainstream mungkin Mangear T2 itu dapetin vokalnya, dapetin tebelnya, dapetin megahnya. Cuman gue nggak ngerasa pinpoint imaging terutama di bagian treble-nya itu bisa lebih sharp lagi di EPZ 530 ini. Jadi ini tetap pilihan pribadi gue. Lalu dari kecil gue jadi wibu. Ya ampun, buset. namanya udah suka Kiwi Cadenza, cari upgrade dana 1,5 jutaan dan 3 jutaan, cari yang lebih bening dan less warm. Oke, Cadenza itu kan Harmon-ish lagi ya, lagi-lagi Harmon-ish, cuman 1,5 jutaan yang pengen lebih bening lagi. Arahnya masih sama, tapi pengen lebih bening lagi. Mungkin bisa dicoba semacam, kalau mau sama-sama dynamic driver, mungkin Olina SE ya, 3-point Olina SE ya, ya itu. Atau di level 3 jutaan bisa cari semacam ya SimGod ya 1000. Ini sebenarnya lebih tipis ya dibandingkan Iberis Cadenza. Nah, tapi cocok sih, maksudnya less warm ya, less warm, lebih bening lagi. Kalau gua pribadi sih lagi emang suka kayak semacam SimGod ya 1000 sih. Lalu dari Music Lover, kau mau nanya ayam suara Harman Target dengan budget max 3,5 juta apa ya? Kalau kita ngomong Harman Target kan ya harus dibandingin sama Harman Target, kalian bisa cocokkan sendiri di aftersound.link. Dan buat gue kalau 3,5 jutaan itu yang paling mendekati ya jelas Najim Oxygen, cuman sayangnya udah discontinued. Nah, kalau kita ngomong 3,5 jutaan yang paling mendekati so far yang gue pernah lihat yang baru ya ini, yaitu Duno Falcon Ultra, terutama yang nozzle yang blue itu paling mendekati Harman Target di harga sekitar 3,5. Ini sebenarnya 3,6an ya, nambah dikit lah. Lalu dari Dino Nutup Kuping. Good vibe Bang Mike. Saran ayam untuk lagu I Ask BK Stevens feat Snarky Puppy dari tier 1 under 1 juta, lalu 1 sampai 3 juta, 3 sampai 5 juta, 5 juta sampai unlimited. Ya, gue coba dulu ya lagu. Oke, ini tipe lagunya cukup rumit ya sebenarnya. Lu dapetin bass yang cukup dalam di sini, a bit orchestra-ish like, tapi rada gaya-gaya Scottish Irish gitu ya untuk instrumen stringnya. Jadi lu butuh treble juga yang extended dan bisa gigit dapetin chest yang jelas gitu, ditambah vokalnya pun tipe vokal-vokal yang gue rasa
caranya itu kayak Irish Scottish gitu nggak sih, folk song gue rasa. Nah, jadi gue carinya agak V-shape tapi vokal ceweknya maju ya, intinya begitu. Untuk under 1 juta mungkin pilihan gue EPZ Q5 rasanya. Untuk budget 1 sampai 3 juta gue bakal pilih nambah dikit lagi, dapetin antara dua sih sebenarnya. Gue pilih antara ini yang gue pakai sekarang, Duno Falcon Ultra, kalau ingin dapetin sensasi bass yang dalam dan megah. Cuman kalau mau dapetin vokal clean-nya itu gue lebih suka EA1000. Cuman berhubung ini lagunya vokalnya juga nggak sering-sering banget, kayaknya gue lebih pilih Duno Falcon Ultra ya. Lalu kemudian level 3 sampai 5 juta gue stay di antara Duno Falcon Ultra ataupun si SIM Gold EA1000, di antara dua itu. Kalau 5 juta sampai unlimited, kita ngomong unlimited untuk lagu seperti ini, mungkin Fear Audio Radon itu jadi pilihan gue karena bassnya megah, vokal sama treble-nya lepas banget, extended, dan ya easy to drive juga. Kemudian dari Fredian, mau upgrade S12 Pro ke IE600 atau sekalian ke 64 Audio U4S, atau opsi lain di 20M-ish or under, contoh lagu Bring Me The Horizon Lost. Gue coba dulu lagunya ya. Oke, ini kan tipe lagunya yang American rock, gue butuh tetap hentakan kick bass yang bagus ditambah dengan vokal yang bisa gigit dan juga bisa dapetin genjeringan gitar yang cukup gigit juga ya kalau misalnya kita ngomong budget 20 juta ke bawah. Sebenarnya kalau mau dapetin sensasi megahnya, ini kan tapi rocknya nggak butuh cepet-cepet banget ya. U4S masih tetap masuk lah buat gue U4S. Tapi lebih gigit treble-nya i600 tadi, kayak pilih dulu dan ntar gue itu. Tapi kalau misalnya mau naik dikit lagi di 25 juta, mungkin gue punya pilihan lain yang bisa lebih cocok, yaitu Symphonium Audio Crimson. Itu lebih gigit lagi daripada U4S dengan technical buat gue yang mungkin a bit more cocok untuk lagu rock dibandingkan U4S ataupun i600. Gue selalu butuh cobain si Symphonium Crimson. Tapi ya pilihan gue sebenarnya tiga-tiganya oke-oke aja. Kalau mau paling megah tetap U4S. Kalau mau yang bisa dibilang tipe dynamic driver tapi cukup gigit dan buat gue paling bersih sebenarnya i600. Tapi kalau lo mau technical sekaligus gigit dan cepet, Crimson. Kalau pilihan gue sih kayaknya Crimson. Lalu dari Arshad, punya budget 2-3 juta, saran ayam buat lagu J-pop female vokal, contoh lagunya Tayori Withered Flower. Bentar gue coba dulu. Ini tipe lagu yang mengedepankan banget vokal cewek ya. Kalau buat gue budget 3 juta, nambah dikit lagi lah 3,5 jutaan, gue bakal pilih ini SIM Gold EA1000. Ini bukan yang paling ngebass, bukan paling yang gimana-gimana, tapi untuk vokalnya itu dapat banget, lepas banget, dan clarity beningnya tetap dapat. Jadi ini SIM Gold EA1000. Lalu kemudian dari Anonim, saran untuk Q&A eksklusif, durasinya sudah mencapai 30 menit. Ya somehow udah banyak banget yang tanya ya. It would be better kalau ada timestamp. Thank you dan sukses selalu, Pray. Thank you untuk masukannya, dan sebenarnya itu masukan yang bagus ya. Lebih gampang nyarinya dengan timestamp. Cuman ya gue bakal jujur aja, sekarang ini itu hal yang mustahil dilakukan. Karena apa? Gue masih sangat keteteran untuk ngonten aja, gue nyaris keteteran banget gitu. Jadi gue masih terlalu sibuk, dan kerjaan utama gue juga gue sangat-sangat sibuk. Jadi ya sorry to say, yes it will be better like that. Tapi untuk gue yang sekarang, kesibukan sekarang, ini gue nggak bisa lakuin dulu. Tapi thank you untuk masukannya. Lalu dari Bingung Tanpa Arah, halo kok ada budget 5 sampai 10 juta, ambil 2 ayam atau 1 ayam plus deck M. Sekarang ada Vio K3 di 18, itu lama sih. Lagu nggak tentu, nyari ayam yang saling melengkapi. Nah, kalau gue pribadi ya, misalnya kita ngomong budget 5 sampai 10 juta, lalu udah ada Vio K3, kalau lu tanya gue pribadi, gue bakal milih ambil 2 ayam. Kenapa? Gue orangnya bosenan, dan kalau gue ngerasa source gue udah lumayan, itu untuk kebutuhan sekarang, ya udah gue pilih aja 2 ayam yang saling melengkapi dan nggak bikin bosan. Karena Vio K3 pun itu bukannya jelek-jelek banget apa gimana, ya memang mungkin kalah sama berapa sekarang, tapi cukup enough loh untuk beberapa ayam. Dan ayam-ayam high-end beberapa itu nggak butuh sampai yang aneh-aneh gimana kayak Duno Falcon Ultra ataupun EA1000 ini, ataupun beberapa ayam lain yang gue pernah coba dari kesini, sebenarnya nggak terlalu demanding, udah tetap berasa bagusnya. Tapi kalau lu ngerasa mau memperbagus dulu source juga nggak salah. Jadi lu colokin yang ayam-ayamnya bagus zaman now, itu udah lebih maksimal lagi. Jadi kayak lu
pilih mana, soalnya kayak invest dulu di DAC ataupun source yang lu pakai sekarang biar lebih maksimal lagi ketika nanti cobain ayam-ayam, atau mau dapat yang langsung paket lengkap ya udah ayamnya aja. Gue pilih dua, itu at least pilihan gue ya. Jadi tergantung banget jawabannya, nggak ada yang totally benar ataupun salah. Lalu dari Godzilla Wota, gimana caranya tangannya kecil gitu? Bro, boleh cobain lagu STU48 Kimi wa nani wo kokai suru no ka? Saran 2 ayam total 1 juta, main dan side ayam. Oke. Totalnya 1 juta ya, berarti apa plus apa ditotalin 1 juta, bukan 1 juta dan 1 juta. Oke, tapi anyway gue akan coba dulu. Oke, gue udah coba lagu ini, typical idol-ish banget ya lagunya. Secara instrumennya itu berasa fun, cuman bukan yang paling ngebas, bukan tipe EDM gitu. Lalu ditambah vokalnya nyanyi banyakan, nggak super teriak, nggak gimana-gimana, tapi vokal cewek yang diutamakan. Jadi kalau gue rasa di budget 1 juta, pilih 2, mungkin gue rasa 1 yang utama. Ini kan gue lebih cari vokal dan kejelasan vokalnya. Edison Hot Mirror Zero, cuman pelengkapnya satu lagi mungkin gue butuh yang agak warm-ish lah buat lebih agak nyantai sensasinya. Gue bakal pilih Tin C3, jadi satu agak bright tapi vokalnya very clear, satu lagi lebih nyantai dengan vokal yang lebih kalem tapi bassnya lebih nampol. Edison Hot Mirror plus Tin C3. Lalu Ngesimpanse, lagi sering dengerin lagu lawas di CD koleksi ortu, ada saran ayam up to 3 juta. Coba di lagu Here For You Firehouse. Oke, gue sama sekali nggak tahu lagunya, gue coba dulu ya. Oke, buat gue ini secara suara tipe-tipe lagu yang American Classic Rock gitu. Jadi suara suara vokal atas cowok yang rada gitu nyanyinya, ditambahin dengan gitarnya juga yang cukup dominan, gitar listriknya. Tapi nggak butuh cepet-cepet banget sih secara tempo ya. Mungkin kalau pilihan gue sesuatu yang agak nge-taming down untuk upper mid-nya, karena ini rekamannya cukup tipis, kurang berbody rasanya, tapi tetap berasa asiknya dari ketukannya gitu. Jadi mungkin di up to 3 jutaan. Salah satu pilihan gue adalah Soundrhyme SR5. Kenapa? Dia punya slamming bass yang bagus, vokal dan treble juga yang tetap bisa ngegit tapi nggak overly tipis, karena di lagu-lagu yang harmon-ish di lagu ini rasanya agak ketipisan buat gue. Jadi ya Soundrhyme SR5. Lalu dari Mizukaze, Bang, gua pakai dongle Matic Eden GX31993 but One R. Kalau upgrade ke misal 771, apakah One R bakal improve juga? Oke, gua akan jawab aja, jujur aja gua belum cobain Matic Eden, jadi I don't really know suaranya gimana. Tapi yang gua bisa bilang kalau pakai 771 ke One R itu cocok. Kenapa 771? One R gini loh, One R itu kan by frequency response, dan overall suara itu cukup nyantai, cukup tebel, nyantai, tapi nggak overly tebel, nggak overly tipis juga, dia agak nyarah ke tebel dikit sih. Dipadukan sama DAC yang warm bakal bisa bikin remendem. Nah, untuk 771 itu DAC cukup netral dengan vokal yang berasa cukup forward dikit lah. Jadi buat gue cocok dipaduin sama One R. Tapi jujur aja gue nggak tahu Matic Eden suaranya kayak apa. Jadi ya I don't know bakal improve apa enggak. Tapi kalau bilang cocok ya cocok. Lalu kemudian dari P-Wolf, bacanya gimana ini? Om, kalau topping G5 dibandingkan i5 Hipdeck 3 gimana? Soalnya lagi banyak yang jual G5 second masih mus-mus banget tapi harga miring 3,5 jutaan aja. Thank you. Kalau gue pribadi gini, kalau lu suka ala i5 itu punya sensasi khas buat gue. Mau lu pakai i5 Zen Deck atau Zen Air Deck, malah mau pakai i5 Hip Deck atau i5 Go ataupun ya sampai i5 Signature gitu, dia suara tuh a bit warm-ish tapi megah. Nah, kalau lu udah cocok sama sound signature-nya i5 yang begitu, ya buat gue ya i5 Hip Deck aja karena suaranya bakal beda banget. Nah, topping G5 tapi buat gue jelas ya, secara overall sound quality itu lebih bening suaranya, tapi lebih netral dibandingkan i5 Hip Deck. Nah, tapi sayangnya gue nggak nyobain secara fitur-fitur bla 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 bla. Jadi gue kurang tahu fitur-fiturnya, gue belum cobain user experience-nya. Tapi at least dari yang gue coba, topping G5 levelnya masih jelas di atas di Hipdeck 3 kalau mengesampingkan tonal yang lu cari, tonal khas Hipdeck gitu. Secara teknikal beningnya ya G5. Lalu dari Unknown, masih worthkah Final Audio 4000? Ini gue bingung ya jawabnya, karena ada E4000 kalau nggak salah, ada A4000. Ini gue nggak tahu yang mana, tapi gue asumsikan A4000 karena gue nggak tahu gue lupa jujur aja.
Gue ingat ada E4000, ada E5000. Nah, masalah E4000 tuh gue lupa sama sekali suaranya kayak apa. Gue taunya A4000. Upgrade kabel, rekomendasi IM 2,5 juta for lagu Jugatsu Mukuchi Nakimiwo by Ataro dan Omokage by Yuluka Lab. Plus upgrade kabel. Jadi A4000 plus upgrade kabel ya di harga 2,5 gitu gue anggap. Tapi anyway gue akan coba dulu lagunya. Tapi gue nggak tahu masalahnya lu ngomong E4000 atau 4000. Gue asumsikan A4000. Oke, gue udah cobain lagu ya. Tapi masalahnya yang Jugatsu Mukachi Nakimiwo itu nggak ada dari Ataro ya, ada Atarayo. Jadi gue nggak tahu, mungkin ini yang benar Atarayo ya. Nah ini kan tipe-tipe lagunya yang mengedepankan vokal cewek. Rasanya ditambah dengan instrumental. Tapi di lagu yang Omokage itu bassnya lebih dominan. Kalau gue pribadi bakal pilih ini kan tipikalnya masih lagu-lagu Jepang gitu ya. Nah, dengan seperti ini biasanya orang suka macam Truth Ear Nova. Dan apakah A4000 masih relevan zaman sekarang? Buat gue kurang. Kenapa? Dia suara upper mid to treble-nya tipis. Tipis untuk lagu kayak gini buat gue ketipisan. Kalau gue pribadi pilih antara Truth Ear Nova atau pingin yang lebih tebel dikit dengan slamming bass lebih bagus ya Soundrhyme SR5. Pilih yang mana? Kalau lu mau mendapatkan vokalnya lagi ya tetap pilihan gue mungkin Truth Ear Nova. Lalu dari Abil, bro, apa IM dengan semi open back itu feel-nya bisa seperti earbud atau IM feel-nya nggak kedap nyesek di kuping? Bisa dibilang yes, tapi tetap aja nggak kayak earbud ya, karena earbud aja itu kan nge-seal aja nggak sama sekali. Nah, IM itu yang walaupun open back masih ada sedikit seal-nya, jadi sensasinya beda, tapi yes bisa nggak nyesek. Contohnya kayak 64 audio yang Apex module ini benar-benar bikin kuping gue nggak pengap, jadi gue bisa pakai lama, tapi tetap aja beda sama earbud. Earbud lebih less focus, bisa dibilang sensasinya lebih open, lebih lebar tapi less fokus, suara titiknya itu kayak lebih nyebar. Nah kalau IM lebih bisa fokus tapi tidak selepas earbud tetap aja, jadi tetap sensasinya beda buat gue, walaupun bisa mendekati earbud dalam artian tidak kedapnya itu atau tidak pengapnya itu, tetap sensasi suaranya itu berbeda. Kalau gue sendiri bukan orang yang suka earbud, jadi ya gue tetap bakal pilih IM. Lalu dari Berjuang, di AC desktop apa yang selaras dengan Tanjip Space yang ada wheel-nya harganya 2-3 jutaan? Ini agak susah karena di AC desktop itu nggak terlalu ada banyak pilihan yang gue tahu di harga 2-3 jutaan yang bisa benar-benar recommended dan sensasinya berTanjip Space. Tanjip Space kan bisa dibilang agak neutral bright-ish tapi sensasinya itu megah banget. Nah kalau misalnya di AC desktop ya itu kayak macam Hi-Fi Zendeck itu ya, itu kan suaranya pasti lebih tebal, luasnya dapat tapi lebih tebal mau nggak mau. Atau pilih semacam topping. Dari topping itu dia isinya overall lebih netral, tapi sensasi luasnya beda sama Tanjip Space. Ini lebih netral tapi lebih analytical bisa dibilang. Jadi cuma pilih itu. Gue nggak tahu apa yang mendekati. Jadi kalau mau luas tapi lebih warm, Hi-Fi. Tapi kalau lebih netral tapi nggak terlalu luas, buat gue topping gitu di harga segini. Gue lupa toppingnya versi yang apa ya, L ya, L30 gitu ya kalau nggak salah. Jadi nggak ada sih yang gue coba yang mirip kayak Tanjip Space. Lalu dari Nico, apakah Vio BTR5 masih oke berhubung harganya udah turun, atau saran lain untuk DAC atau Bluetooth receiver budget 1,5 sekarang make Aria 2? Kalau misalnya dibilang BTR5 apakah masih worth it? Mungkin secara suara dan bla 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 itu masih oke-oke aja. Gue nggak ngerasa ada yang jelek-jelek banget dari dia. Tapi kalau misalnya bisa update lah. Kenapa? Umumnya DAC Bluetooth receiver itu kan baterainya kecil. Nah mau nggak mau kita harus pertimbangin masalah itu, degradasi baterinya setelah beberapa tahun. Jadi gue saranin mungkin bisa beli Vio BTR5 yang generasi terbaru. Gue lupa BTR5 yang baru tuh namanya apa, atau nabung lagi nambahin kayak macam BTR7 atau BTR15 gitu ya yang sekarang. Jujur aja gue belum coba, tapi kalau gue saranin soal Bluetooth receiver itu update lah. Karena apa? Baterainya dan juga fitur Bluetooth sekaligus upgrade DAC itu hal yang nyata. Kalau gue bilang sih jangan. Lalu dari Rizky Pradana, rekomendasi deck amp 1 jutaan buat HE400 SE yang natural atau warm karena beberapa lagu agak nyerang kuping. Bagaimana dengan Hi-Fi Zen Air Deck? Kalau buat gue nggak kepikiran lain selain Hi-Fi Zen Air Deck. Sebenarnya ada satu lagi yang apa? Hi-Fi Uno ya yang di harga 1,5 juta, tapi masalahnya gue belum coba. Jadi gue
belum tahu, gue belum bisa komen gimana itu suara dan user experience-nya. Tapi so far kalau HM400S kan emang agak neutral, cuman ada sedikit peak ala ini ya, ala planar-ish gitu di harga segitu. Buat gue ya cocok i5 ZR Deck itu sedikit mau warmkan lagi suaranya ditambah dengan overall power yang udah cukup. Lalu dari Puh, ajarin dong Puh. Makasih sarannya kemarin jadinya ambil PR2. Info ear tips under 150.000 yang boost treble dan ngurangin bass. Spring tip malah ngurangin vokal laki. Spring tip memang bisa bikin tipis sih. Aduh, ini susah jawabnya juga. Karena sekali lagi ear tips itu efeknya kadang bisa beda tergantung orang yang pakai. Tapi kalau mau yang lebih tipis, kita ngomong budget 150.000, salah satunya ya yang di beberapa IM itu bisa gue ngerasa lebih tipis dan treble bisa lebih impactful lagi, bisa lebih gigit lagi, yaitu ini Dunu SNS. Mungkin bisa dicoba, harganya nggak sampai 150.000. Selain itu bisa juga pakai spin fit. Nah, spin fit ini tergantung fittingnya. Kadang ada yang bisa orang lebih bassy, kadang ada yang lebih tipis. Jadi tergantung ya tips bawaannya, tergantung fittingnya juga. Tapi yang gue bisa aman saran kebanyakan mengurangi bass dan tambah gigit treble ya Dunu SNS ini. Atau mungkin satu lagi pikiran Ortofon. Oh ya, itu dua lah yang gue bisa kepikiran sekarang untuk direkomendasikan. Oke, jadi pertanyaan tadi juga mengakhiri sesi question and answer untuk minggu ini. Jadi sekali lagi thank you untuk semua yang udah mendukung via Saweria dan bertanya-tanya. Tentunya kalau kalian yang mau pertanyaan dibuat video seperti ini dan gue akan jawab lengkap secara video, langsung aja klik untuk link Saweria di bawah dan tulis pertanyaan kalian di situ. Gue akan bikin video eksklusif question and answer lagi untuk minggu depan. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.